warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Dewi Purnama, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Prabu Muli dari SD Negeri 22. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Sinta Mekarsari. Beliau merupakan guru penggerak angkatan 5 Kota Prabu Muli dari SD Negeri 22. Selamat pagi Bu Sinta. Selamat pagi Bu Ira. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Ya, pada pagi ini Bu, saya mengajak Ibu di sini untuk berkolaborasi tentang praktek supervisi untuk kelas yang akan kita lakukan pada hari ini. Itu ada 3 tahapan ya Bu. Ya. 1 itu pra, kedua itu observasi, yang ketiga itu pasca. Pada awal ini saya akan melakukan pra observasi dulu terhadap Ibu ya Bu ya. Ya. Apakah Ibu mempunyai waktu Bu pada hari ini? Ya, saya ada waktu Bu. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Ya, adapun tujuan supervisi kita pada kali ini ya Bu ya, untuk mengevaluasi, mengetahui pembelajaran yang nantinya akan dicapai agar pembelajaran itu lebih menyenangkan ya Bu ya. Ya. Nah itu Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nantinya yang akan saya ajukan kepada Ibu, yaitu 1, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada kegiatan observasi nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah agar peserta didik dapat menentukan nilai tempat dari setiap bilangan yang sudah ditentukan. Yang kedua Bu, agar peserta didik dapat membaca bilangan yang sudah ditentukan juga. Terus yang ketiga, agar peserta didik dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dari bilangan-bilangan yang sudah ditentukan. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran dari materi yang akan saya lakukan, yaitu tentang menentukan nilai tempat suatu bilangan. Iya, berarti dari tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu capai itu ada 3 tujuan ya Bu Ya. ya. Selanjutnya ya Bu ya, pertanyaan kedua. Ya, Bu. Bagaimana area pengembangan yang nantinya akan Ibu capai pada pelaksanaan observasi? Area pengembangan yang akan saya lakukan meliputi dari 2 segi Bu ya. Yang pertama dari segi pengetahuan, yang kedua dari segi keterampilan. Nah, dari segi pengetahuan ini yaitu yang pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu agar siswa atau peserta didik dapat melakukan atau menentukan nilai tempat dari suatu bilangan. Yang kedua, siswa juga dapat melakukan atau membaca bilangan yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dari bilangan yang sudah ditentukan. Nah, kalau dari segi keterampilannya, siswa itu diharapkan dapat mempraktekkan secara langsung atau mengerjakan secara langsung dari tugas-tugas yang akan saya berikan Bu. Ya, dan meliputi dari segi menentukan nilai tempatnya, membaca bilangan, dan yang terakhir itu dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dari bilangan yang sudah ditentukan. Iya, oke Bu. Berarti di sini area pengembangannya akan Ibu capai itu yaitu dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Iya, Bu. Ya, begitu. Selanjutnya ya Bu ya, pertanyaan ketiga itu kira-kira nih bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas gitu Bu. Baik dari segi model pembelajaran ataupun strategi ataupun metode yang nantinya akan digunakan. Kalau dari strateginya ya Bu, pembelajaran yang saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid ya. Nah, terus dari yang diintegrasikan dengan SE disesuaikan dengan pembelajaran sosial emosional peserta didik, dan melakukan pembagian kelompok yang disesuaikan dengan kemampuan siswa tadi yang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Nah, kalau modelnya menggunakan model PBL. Nah, metode yang kami gunakan diskusi, terus kelompok, tanya jawab, dan melakukan penugasan Bu. Ya, berarti di sini strategi yang akan digunakan Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE ya Bu. Pembelajaran sosial dan emosional. Di sini juga Ibu juga menggunakan model pembelajaran VBL ya, PBL learning Bu ya. Ya. Dan selanjutnya metode yang digunakan itu ada tanya jawab, diskusi, dan kerja kelompok Ya, gitu, Bu. ya. Oke Bu, selanjutnya itu pertanyaan keempat. Bagaimana media pembelajaran yang Ibu akan gunakan di kelas nantinya? Rencananya insya Allah saya akan menggunakan media PPT, dengan membuat PPT maksudnya, terus menggunakan laptop, menggunakan fokus, dan mencari
sumber dari YouTube yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan, Bu. Oke, berarti di sini metodenya digunakan itu sudah sesuai dengan perkembangan zaman ya, Bu, Iya, ya? sesuai Ada dengan laptop, LKPD dan segala macam lainnya ya. Sesuai abad kebutuhan. 21. Benar, Bu. Selanjutnya, Bu, ini kira-kira nih kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Apakah hari apa atau jam berapa atau kelas berapa nantinya? Kalau menurut rencana lagi ini, insya Allah Ibu, kita akan melakukan pembelajaran pada hari Kamis di kelas saya sendiri, yaitu kelas 5A, mata pelajaran matematika, Bu. Iya, berarti dilaksanakan pada hari Kamis ini Iya. ya, menggunakan pembelajaran matematika, Bu ya. Iya. Yang dirasa murid cukup sulit mungkin ya. Iya, ini Ini saya yakin Ibu Sinta mungkin bisa membuat pembelajaran matematika ini lebih menyenangkan dan mudah. insya Allah, Bu. Oke, Bu, pertanyaan terakhir nih, Bu ya. Ya. Setelah percakapan yang akan kita lakukan hari ini, nah kira-kira nih, Bu, apa yang Ibu dapat dari percakapan kita pada hari ini? Setelah melakukan percakapan hari ini ya, Bu ya, saya mendapatkan bagaimana caranya agar kita dapat membuat pembelajaran yang baik dan menarik bagi peserta didik, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Nah, seperti yang kata saya tadi, saya kan dengan materi menentukan nilai tempat. Jadi saya mencari dari YouTube video yang sesuai dengan pembelajaran saya tadi. Terus saya juga agar untuk lebih memperjelas, saya juga membuat PPT, Bu. Jadi saya berharap dengan menggunakan metode yang menggunakan YouTube, menggunakan PPT, anak-anak dapat merasa tertarik dan merasa lebih mudah untuk memahami materi yang akan kami pelajari. Ya, mungkin sampai sini sudah saya simpulkan, berarti di sini Ibu sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari media, strategi, pembelajaran dan segala macamnya ya, Bu ya. Ya. Agar siswa dapat belajar dengan menyenangkan ya, Bu ya, biar mereka lebih termotivasi gitu Ya, ya, Bu benar, ya. Bu. Ya mungkin Bu, hari ini cukup di sini juga dulu ini percakapan kita tentang pra observasi. Nanti akan saya lakukan lagi supervisi di kelas di kelas 5 yang nantinya akan Ibu lakukan pada hari Kamis Iya, hari ya. Kamis, Bu. Kira-kira jam berapa itu, Bu? Jam 10. Jam 10. Nanti saya akan menilai Ibu mengamati pembelajaran yang nanti Ibu akan lakukan ya. Nah, selanjutnya Bu, setelah lanjut dengan observasi supervisi kelas. Terakhir kita akan melakukan pasca observasi. Insya Allah, Bu. Ya, itu pun dengan pendamping pengajar saya, praktik saya, nantinya Bu Lina Iriani. Semoga Ibu ada waktu. Insya Allah, Bu. Ya, Bu ya. Oke, Bu, mungkin cukup sampai sini dulu. Hari ini kegiatan yang kita lakukan. Terima kasih, Bu, atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama, Bu. Ya, Bu ya, Sama-sama, Sinta ya. ya. Semoga sukses ke depannya ya, Bu ya. Sukses selalu, Bu. Ya, oke, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik. Siapa yang tidak sekolah hari ini, Nak? Rehan ya? Sakit atau apa nih tadi? Sakit. Ya, sudah, seperti biasa, sebelum kita belajar kita membaca doa. Siap ya? Siap. Yo, 1, 2, 3.
Siap bersedia sekarang. Bagi salam kepada guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, giliran siapa sekarang? Iya, ini lagi ya, ayo berdiri. Kita Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Kelas 5. Siap, Kelas 5. siap, Kelas 5, apa kabarnya? baik, Sudah siapkah untuk belajar? siap, Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 5 pasti bisa pasti. hebat. Ibu guru apa kabarnya? Baik, Siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami siap. Tepu siap. Siap, siap, siap. Nah, baiklah ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bilangan cacat dan hari ini kita akan belajar tentang nilai tempat. Nilai tempat. Adapun tujuan pembelajaran kita agar anak-anak atau peserta didik tahu untuk menentukan nilai tempat. Penjelasan dari video tadi nak ya, nilai tempat. Kalau satu angka cuma satu, berarti itu satuan. Kalau dua angka berarti puluhan. 3 angka, 4 angka, kalau 5 angka, kalau 6 angka, 100 ribuan. Ini contohnya 178265. Kita baca 178.265. Itu cara membacanya. Nilai tempatnya seperti ini. Angka 5 kita lihat dari belakang ya. Kalau tadi menjelasnya dari depan, sekarang kita dari belakang coba. Angka 5 itu karena satu angka kan? Satu angka. Ini satu angka kan? Ini kita tutup dulu. Cuma satu angka kan? Berarti ya nilai tempatnya sebagai sekarang 65. Berapa angka? 2. Berarti nilai 6 sebagai angka 2 sudah menjadi 3 angka. Dia sebagai angka 8 sebagai ribuan. 5 angka di 7 sebagai ribuan. Yang satunya sebagai apa satunya? Yang di depan? Ratus ribuan. Nah, sekarang kan kelompok kalian sudah ibu bagi menjadi berapa kelompok kelas kita? Kita baca Dana. Ya, ibu besar sedikit. Itu ya. Sudah ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 hadir? Nah, hadir. Siap kelompok 1? Ini kelompok 1 tugasnya menentukan nilai tempat bilangan 153.268. Ini soalnya. Khusus kelompok 2 hadir? Siap? Kelompok 2 tugasnya menuliskan bacaan bilangan di bawah ini, nih ya, bilangan di bawah ini, dan menentukan nilai tempatnya. Bacaannya seperti contoh kita tadi, ini angka ini dibaca beberapa, bagaimana, ya? Terus baru menentukan angka 2, ini angka 2 menempati nilai tempat berapa. Paham kelompok 2? Kelompok 3 hadir? Tugas kelompok 3 melakukan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan di bawah ini serta menentukan nilai tempatnya. Jadi kalian jumlahkan, sudah dijumlahkan, yang nomor 3 dan 4 sudah dikurangi, baru menentukan nilai tempatnya. Angka 6 ini naik.
menempati nilai berapa? Paham? Kelompok 1 paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Paham. Silahkan dikerjakan. Dan SMS berikut. Kelompok 3. Tahu temannya? Go ke depan, back mundur ke belakang, stay, muter balik ke kanan. Go, back, stay. Siap ya? Yang salah, yang tidak kompak silakan duduk lagi ke bangkunya. Kita mulai ya. Go back. Nih, kelompok ini kurang kompak ini. Salah, go-nya tadi. Back-nya sini. Go. Udah ya? Back, go. Stay back, go. Ini tidak kompak. Ini juga tidak kompak, ya. Nah, berarti nah, sekali lagi kita pakai kompak ada kompak itu yang benar. Nah, kalau kompak berarti siap ya? Go, stay back. Back. No, berarti perasaannya hari ini. Alhamdulillah ya. Nah, dari pelajaran kita tadi dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan nilai tempat kita bisa melihat dari berapa jumlah angkanya. Paham? Yakin paham? Nah, kalau sudah paham, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat semuanya. Ya, pada sesi ini saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Sinta Mekarsari. Saya dulu Bu, ya. Boleh, dan PP saya yaitu Ibu Rina, SPD. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu ya. Alhamdulillah. Oke, pada sesi ini saya akan melakukan tanya jawab dulu bersama rekan sejawat saya Ibu Sinta, di mana sebelumnya saya sudah melakukan observasi kepada beliau di kelas 5. Oke Bu Sinta, kita lanjut di pertanyaan pertama. Siap ya Bu ya? Siap. Oke Bu. Ini Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi yang telah kita lakukan atau berlangsung kemarin? Perasaan saya sangat senang sekali ya Bu ya, karena saya dapat berkolaborasi dengan guru hebat seperti Ibu Ira Dewi Purnama ini. Terus anak-anak saya juga, anak-anak juga merasa senang karena mereka dapat mengeksplor apa kemauan mereka yang sesuai dengan pelajaran kita kemarin. Berarti sesuai dengan kebutuhan Iya. didik ya Bu ya. Iya Bu. Ya, oke, pertanyaan kedua nih Bu ya. Kemarin saya telah menanyakan tentang area pengembangan pada saat kita observasi Bu ya. Nah, di sini bisakah Ibu menceritakan kembali area pengembangan dan langkah-langkah pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas kemarin? Ya, area pengembangan kita ada dua ya Bu. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Di pengetahuannya ada 3 tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan nilai tempat pada setiap bilangan. Yang kedua, peserta didik dapat membaca bilangan pada bilangan sudah ditentukan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pada nilai tempat yang sudah ditentukan. Untuk keterampilannya juga seperti itu, sama seperti yang pertama tadi, yaitu dapat menentukan atau melakukan secara langsung menentukan nilai tempat pada bilangan sudah ditentukan. Yang kedua, peserta didik juga dapat membaca bilangan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan yang sudah ditentukan. Iya, berarti dari dua area itu Bu. Iya, pengetahuan dan keterampilan Bu. Oke Bu. Selanjutnya nih Bu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi? Apakah berhasil atau tidak?
kegiatan tersebut? Menurut pengamatan saya ya, alhamdulillah menurut saya sangat berhasil karena dapat dilihat dari antusias anak saat menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang saya berikan dan nilainya memenuhi sesuai dengan harapan. Berarti kategorinya itu masih berhasil Bu ya? Iya, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu sudah bisa membaca karakter sesuai dengan kebutuhan Iya, belajar anak Bu ya? makanya mereka saya buat menjadi 3 kelompok berdasarkan kemampuan pengetahuan mereka Bu. Dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Iya, oke Bu. Ini yang terakhir nih Bu. Ya. Menurut Ibu ini apa kekurangan atau hambatan yang terjadi di dalam kelas dan itu apa tuh kira-kira alasannya? Nah ini dari pengamatan yang sudah kita lakukan kemarin Bu, waktu di tengah pelajaran, itu anak-anak sudah mulai gerasak gerusuk dan tidak fokus lagi ya, karena mungkin membosankan mungkin menurut mereka. Jadi hanya 1-2 anak yang masih fokus gitu kan. Jadi untuk menarik fokus mereka kembali, maka saya melakukan ice breaking dengan melakukan game go back stay ya. Jadi setelah melakukan kegiatan itu, anak-anak dapat fokus kembali, dapat melanjutkan tugas, mengerjakan tugas kembali dengan lebih serius lagi. Berarti situ kita bisa memberikan ice breaking. Iya. Kemarin juga saya sudah memantau Ibu, melihat Ibu, jadi anak-anak bisa kembali termotivasi. Iya, antusias lagi ya. Oke Bu Sinta, terima kasih banyak atas Ya. waktu yang telah diberikan. Terima kasih atas kerjasamanya dan kolaborasi selama ini. Terima kasih Sama-sama. banyak Bu ya. Sukses selalu Bu Sinta. Sama-sama. Iya. Oke Bu. Selamat siang Bu Ira. Selamat siang Bu Rina. Saya tadi sudah melihat percakapan pasca observasi Bu Ira dengan Ibu Sinta. Jadi sesudah melakukan observasi pembelajaran di kelas ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini. Saya lihat juga Ibu Ira sudah cukup piawai ya, sudah cukup mengerti dari coaching dengan rekan sejawat. Berkat bimbingan Ibu juga. Jadi rekan sejawat merasa nyaman tadi cerita tentang bagaimana pengembangan diri. Ya. Menurut hasil data observasi Ibu terhadap rekan sejawat tadi, apakah sudah baik ataukah belum? Menurut saya setelah saya melakukan observasi sebelumnya di kelas Ibu Sinta itu di kelas 5 kemarin ya Bu ya. Ini saya rasa sudah cukup baik. Pertama, beliau sudah bisa mencari atau menggunakan media yang sesuai dengan kemampuan anak dan gaya belajar yang mereka perlukan atau inginkan. Jadi anak bisa dengan mudah menyerap pengetahuan yang diberikan oleh Ibu Sinta. Kemudian juga Ibu Sinta juga membuat kelas itu menjadi merasa nyaman, di mana pelajaran matematika ini kan banyak anak yang kadang ngantuk, membosankan, dianggap sulit lah gitu ya Bu ya. Tapi di sini dia bisa membangkitkan semangat anak dalam melakukan atau mengerjakan tugas yang diberikan tadi gitu. Itu ya Pak matematika. Iya. Kemudian pertanyaan kedua Bu Ira ya. Oke Bu. Sudah Ibu melakukan coaching tadi sama rekan sejawat setelah mendapat umpan baliknya. Menurut Bu Ira, hal apa yang bisa Ibu lakukan untuk melakukan pengembangan terhadap rekan sejawat? Kalau menurut saya secara pribadi nih Bu ya, saya ini sebenarnya banyak belajar dari beliau ya, karena satu, beliau merupakan guru penggerak angkatan 5 di SD Negeri 22 ini yang perdana menurut saya di SD ini. Jadi menurut saya pengembangan yang sudah untuk dilakukan beliau sudah tidak ada sih, sudah lumayan lah, sudah bagus karena beliau kan merupakan senior saya juga. Pembelajaran yang beliau dapat juga saya tanyakan sama beliau cara-caranya, jadi sudah mengimbaskan sebenarnya Bu. Untuk pengembangannya saya rasa tidak ada ya Bu ya ininya. Walaupun mungkin ada sedikit-sedikit yang lupa, terkadang itu normal lah, kadang manusiawi iniannya Bu. Kemudian area pengembangan tadi mungkin sedikit ya. Iya. Tapi harus ada perencanaan untuk ke depan. Ya, namanya manusia harus berkembang. Benar. Jadi menurut Ibu perencanaan area pengembangan ke depan untuk Ibu dan rekan sejawat? Mungkin yang akan kami lakukan area pengembangan ke depan yaitu satu, kita akan menggunakan media pembelajaran yang inovatif ke depannya, di mana sekarang ini kan perkembangan zaman anak dituntut bisa belajar dengan semangat dengan menggunakan itu tadi media pembelajaran teknologi, misalnya Quizizz atau game Kahoot, tapi sesuai dengan pembelajaran atau materi yang akan kita berikan nanti biar anak-anak semangat nih.
Kemudian untuk rencana aksi pengembangan diri Ibu sendiri bagaimana? Ya, untuk pengembangan diri saya sendiri sih sebenarnya jujur masih butuh banyak yang ingin saya pelajari dari diri saya, di mana saya sih ini masih banyak kekurangan, Bu Lina ya. Satu dari strategi terkadang kita kan masih ada kekurangannya, ada yang belum sesuai dengan kemampuan anak, terkadang ada yang belum juga anak itu masih belum berperan ikut serta aktif dalam pembelajaran. Nah, di sini saya akan menggali dan belajar terus supaya saya bisa meningkatkan kemampuan saya dan pengembangan diri saya ke depan untuk bisa mendidik atau mencerdaskan anak bangsa ini lebih baik ke depannya. Luar biasa ya Bu ya. Baik Mas Yawat, Ibu ini sudah sama-sama memiliki rencana pengembangan diri. Ya, memiliki guru-guru yang luar biasa dan hebat di Indonesia, semoga mencerdaskan anak bangsa, Amin, memiliki ya yang baik, Allah. ya. Semuanya pendidikan Indonesia lebih baik. Ya. Terima kasih ya Trida atas kesempatannya ini. Semangat, semoga selalu sehat. Amin, ya Allah. Berjumpa lagi nanti. Oke Bu Rina, terima kasih banyak atas bimbingannya. Ya, sama-sama.